Puji syukur pada Tuhan, sore hari ini kita bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Shalom. Selamat sore untuk kita semua yang ada di sini. Juga shalom dan selamat sore yang sedang menyaksikan ibadah kaum wanita secara live. Kami keluarga besar GBT Lumajang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kaum wanita PWAG dan juga pengurus-pengurus PWAG. Terima kasih untuk kehadirannya. Senang sekali kita bisa berjumpa bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melayani ibadah kaum wanita pada sore hari ini. Ya, dan kami juga mohon maaf jika kami ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Kami juga mohon maaf jika masih banyak kekurangan di sana sini. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak hal yang menghalangi kita untuk kita bisa datang beribadah pada sore hari ini. Mungkin pekerjaan kita, mungkin tugas-tugas kita di rumah, tapi puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, hari ini kita dimenangkan. Dan kita bisa datang di tempat ini dengan selamat. Mari, kita akan mulai ibadahnya. Kita akan masuk bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita mau buka hati kita dan suara kita mau naikkan pujian dan syukur kita dengan satu pujian penyembahan, Yesus kau sungguh baik. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu
nyanyikan pujian ini dengan penuh penyembahan. Kita angkat kedua tangan kita sebagai penghargaan kita atas semua kebaikan Tuhan kepada kita. Tidak ada yang dapat kita berikan buat Tuhan atas semua kebaikan Tuhan selain pujian kita dan ucapan syukur kita dari hati kita. Lalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya persilakan ibu-ibu kaum wanita yang ada di sini semua memuji Tuhan. Ku mau memujimu. Kita mau nyanyikan pujian ini, ku mau memujimu dengan penuh penyembahan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Kita nyanyikan sekali lagi, ku mau memujimu. Dan kita akan berdoa dengan Ibu Yong-Yong sebentar lagi untuk mengawali ibadah sore hari ini. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah di mana Engkau telah kumpulkan kami, seberapa banyak kaum wanita Tuhan yang memiliki kesempatan indah ini ya Bapa. Kami boleh berkumpul bersama-sama memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Di mana nantinya juga Tuhan kami memiliki kesempatan Tuhan untuk duduk diam menerima rema-rema firman-Mu. Bapa di sorga, kami mohon ya Tuhan, Engkau pimpin Tuhan kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, kuasai Tuhan ruangan ini ya Bapa, terlebih Tuhan ruangan hati kami. Tuhan mohon sucikan,
kuduskan ya Bapa. Berilah kami sukacita Tuhan, supaya kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dengan sorak-sorai dari hati kami yang dalam. Biarlah Tuhan pujian kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa, dan sempat menyenangkan hati-Mu Bapa. Ajari kami Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik ya Tuhan untuk Engkau Bapa. Karena kami telah menerima Tuhan segala sesuatu daripada Engkau Tuhan yang terbaik Bapa. Tuhan, inilah kesempatan kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama Engkau. Bapa di sorga, urapi kami semua Tuhan, para imam yang bertugas pada sore hari ini. Kuasai segenap kehidupan kami, supaya kami boleh berkenan ya Bapa di dalam melayani Engkau ya Yesus. Tuhan, hanya pimpinan-Mu saja yang ada pada kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, kebaktian ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami kaum wanita ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi laskar-laskar Kristus Tuhan, yang boleh menang nantinya Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri, ibu-ibu. Saya yakin kaum wanita semua yang ada di sini yang hadir adalah wanita-wanita yang hebat. Ya, puji Tuhan. Seperti pujian tadi yang kita nyanyikan, dikatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa tahun belakangan ini keadaan situasi dunia begitu tidak menentu. Tapi dengan kita tetap setia, dengan kita tetap percaya, dengan kita tetap mengikuti Tuhan Yesus, maka pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, keselamatan dan mujizat Tuhan disediakan setiap kita. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita mau bersukacita dengan satu pujian bahasa Jawa, Derek Gusti Ora Rugi, disambung dengan monggo-monggo sami Derek Gusti dan sakjeke kula Derek Gusti Yesus. Mari kita semua akan memuji Tuhan, kita mau bersukacita buat Tuhan. Derek Gusti Ora Rugi nyatane. Amin. Derek Gusti ora rugi, senantiasa hati kita ayam tentram. Sanyatane wae uripku tunda
Gusti, mangga sami derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng mangga sami derek Gusti, mangga sami derek Gusti, mangga sami derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng mangga sami derek Gusti, mangga sami derek Gusti, mangga sami derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng mangga sami derek Gusti. Sadeke kula derek Gusti, uripku tansah diberkahi, tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh kuwi Gusti Yesus kang maringi. Sajake kula derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh kuwi Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk ibu-ibu. Sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari ibu-ibu kaum wanita GBT Lumajang. Kami persilakan. Nanti kita di atas yuk.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dalam persembahan pujian tadi kita dapat belajar betapa baiknya dan manisnya jika kita hidup bersekutu di dalam satu iman pengajaran. Semua perbedaan tidak ada, semua perbedaan di antara kita hilang, semua tidak ada jika kita rukun dalam satu persekutuan. Mari kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Izinkan dan undang Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Fokuskan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan dengan satu pujian penyembahan, walau 1000 rebah. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, meski langit tanpa awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. walau 1000 rebah di sisiku, walau semua halangan rintangan godaan menghadang di hadapan kita, di sisi, jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan.
untuk kita, dan Tuhan menuntun kita di jalan yang terbaik. Walaupun halangan, rintangan, godaan menghadang kita, kita tak akan goyah. Kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Katakan setelah, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan, kita pujikan sekali lagi, walau 1000 rebah. Dan kita akan berdoa dengan Ibu Feve untuk firman Tuhan hari ini. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita akan berdoa dengan Ibu Feve untuk menyambut firman Tuhan. Di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya Allah, ya Tuhan, betapa bahagianya sore hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul, bersehati menikmati persatuan oleh kasih kemurahan Engkau. Tuhan, tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu, tolonglah beri pembukaan firman, tolonglah sidang jemaat-Mu. Bukakan hati kami, biar Roh Kudus yang membuka dan tinggal dalam hati kami di dalam dunia, ya Tuhan. Pada saat-saat di mana kami tidak seorang pun dapat hidup tanpa kuasa pertolongan dari Engkau. Dunia sangat mencemaskan, ya Tuhan. Kami perlu Engkau masuk di dalam hati kami. Firman yang kuat itu, firman yang berkemenangan itu, Engkau, ya Tuhan, tinggallah dalam hati kami. Beri tentram, damai, sejahtera yang sangat kami butuhkan. Berikan kami pengajaran, berikan kami hati yang teduh. Tuhan, tolonglah kami. Bagi kami wanita yang banyak kelemahan, banyak sekali kekurangan, kami membutuhkan keubahan demi keubahan, pertolongan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk ibu-ibu, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan Ibu Gembala kita, Ibu Yanca. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat sore, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ada bapaknya ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, Shalom. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Begitu ketemu ibu-ibu yang banyak mau bersekutu bersama-sama, itu suatu kesukaan bagi Tuhan. Firman Tuhan pada sore malam hari ini saya beri judul perkara-perkara kecil berdampak besar. Kita baca dulu ayat yang tercantum di sana, Galatia 6 ayat 9 sampai 10a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di sini disebutkan selama masih ada kesempatan ya. Jadi kesempatan itu bisa suatu saat tidak ada. Ya kita yang sudah berumur, waktu itu tidak lama ya. Jadi ayo kita pakai kesempatan itu untuk berbuat baik. Berbuat baik yang gimana sehingga berdampak besar ya. Saya mengambil contoh waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Waktu itu Tuhan Yesus berkhotbah menyembuhkan banyak orang yang sakit. Hari sudah mulai gelap. Lalu murid-muridnya berkata kepada dia, "Guru, orang-orang itu suruh pulang. Tempat ini sunyi. Biar mereka pulang, pergi ke kampung-kampung, pergi ke desa-desa, biar mereka tuh cari makan, cari nginepan di sana." "Oh jangan," kata Tuhan, "kamu yang harus memberi makan." "Hah? Beri makan segini banyak, 200 dinar. Guru, tidak cukup itu, sekalipun makannya kecil-kecil, sedikit-sedikit." Lalu Tuhan tanya, "Apa yang ada padamu?" Lalu murid-muridnya cari-cari, ketemu seorang anak kecil. Anak kecil itu kira-kira umurnya 5-6 tahun. Dia membawa roti 5 ketul ya. Kalau terjemahan lama 5 ketul. 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Ikannya itu kecil. Dan rotinya itu bukan roti gandum yang enak dimakan. Itu roti jelai. Roti dari gandum yang paling jelek yang biasa dimakan, dibeli oleh orang-orang yang miskin. Karena waktu itu orang-orang Israel sedang dijajah oleh orang Romawi. Jadi banyak yang miskin. Jadi anak ini cuma bawa roti jelai. Roti yang tidak enak. Tapi begitu diberikan oleh Tuhan, perkara kecil. Dia cuma punya 5 roti. Orang begitu banyak, 5.000. Kalau sama orang perempuan dan anak-anak bisa 10.000. Wow, itu luar biasa ya. Kalau di sini zaman dulu orang kan cuma sedikit. Jadi 10.000 itu luar biasa banyaknya. Mungkin kalau sekarang bisa diperbandingkan orangnya itu mungkin 100.000 ya. Waduh, KKR 100.000. Wah, itu luar biasa ya. Nah, tapi butuh makan. Tempatnya sunyi, sudah mulai malam. Yang ada cuma 5 ketul roti. Dan anak itu dengan sukarela memberikan pada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memberkati dan wow, 5.000, 10.000 orang semua makan dan kenyang dan masih bersisa. Sisanya itu lebih banyak dari awalnya. Wah, luar biasa. Lalu kalau sekarang Tuhan berkata sama kita, beri mereka makan. Lalu kita pasti pikir-pikir, kasih makan orang 100.000. Lalu Tuhan tanya, apa yang ada pada kita? Apa Tuhan? Ya enggak punya apa-apa ya. Nah, setiap manusia hidup di dunia itu paling sedikit dikasih karunia sama Tuhan 1 macam. Ya mungkin ada yang 2-3 macam ya. Dan menurut penelitian, banyak orang hidup di dunia ini yang tidak mempergunakan kemampuan, nah bahasa kerennya, tidak mempergunakan potensi yang dia punya dari Tuhan. Malahan orang-orang itu dia melakukan seperti yang orang lain lakukan, suka niru ya orang-orang. Dia melakukan apa yang orang lain lakukan. Jualan toko handphone, ikut-ikut jual handphone. Lalu jual apa? Roti.
ikut-ikut jual roti. Padahal mungkin dia punya kemampuan lain, tapi yang dia tidak tahu. Nah, ada yang diberi kemampuan untuk main musik. Wah, kalau main musik, belajar musik pinter banget. Menyanyi, wah seperti tadi yang memimpin pujian. Wah, kalau nyanyi senang saya, ya. Suaranya enak, ya. Nah, dia dikasih karunia Tuhan dan dia harus mengembangkan itu untuk semua orang, ya. Lalu ada lagi yang orang itu pinter, istilahnya otaknya encer. Jadi sekalipun dia sekolah apa, masih sekolah lagi, wah rasanya disuruh sekolah terus sepanjang hidupnya mau aja, ya. Nah, ada yang gitu. Tapi mungkin kita pikir, nah saya enggak punya apa-apa. Ya, kita perhatikan firman Tuhan. Lalu saya kasih contoh lagi. Suatu saat waktu penghakiman terakhir, ini Tuhan Yesus yang cerita, ya. Waktu penghakiman yang terakhir, raja itu duduk di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa berdiri di hadapannya. Lalu raja itu memisahkan manusia yang satu dengan yang lain, dipisahkan. Seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dombanya ditaruh sebelah kanan, kambingnya taruh sebelah kiri. Lalu dia bilang sama dombanya itu, mari masuklah kamu yang dikasihi oleh Bapak, masuklah dalam kerajaan yang sudah disediakan oleh Bapak. Karena waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Waktu aku haus, kamu kasih aku minum. Waktu aku sebagai orang asing, kamu memberi tumpangan padaku. Waktu aku telanjang, kamu memberi pakaian. Waktu aku sakit, kamu melawat. Waktu aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Orang-orang heran. Loh, kapan Tuhan engkau itu lapar, terus kami itu memberi engkau makan. Waktu engkau haus, kami memberi minum. Kapan Tuhan? Kita baca ayatnya. Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Ini jawabnya Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu dia berkata kepada kambing-kambing itu, dan kamu kambing-kambing, kamu enyah dari hadapanku, kamu enyah masuk ke dalam neraka. Karena kamu, waktu aku lapar kamu tidak ngasih aku makan, waktu aku haus kamu tidak kasih aku minum, waktu aku sakit kamu tidak melawat aku, waktu aku telanjang kamu tidak ngasih pakaian, waktu aku di penjara kamu tidak mengunjungi aku. Di sini lapar, bisa lapar jasmani, bisa lapar rohani. Haus juga begitu, jasmani, rohani. Lalu telanjang. Telanjang itu orang yang dihina, orang yang disingkirkan, orang yang tidak dianggap. Mungkin kita punya beberapa teman, atau mungkin kita punya saudara yang selalu menjengkelkan kita, sehingga kita tidak suka berteman dan kita tidak mau memperhatikan apa dia butuh sesuatu dari kita tidak mau tahu. Ya, ada banyak orang seperti itu, ya. Nah, ada lagi yang di penjara. Di penjara apa? Bisa orang itu terpenjara karena dosa, karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena ketakutan, kekhawatiran, karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Itu seperti memenjara dia, sehingga dia tidak bisa bebas. Dia perlu seseorang yang memperhatikan dia, yang memberi jalan keluar, yang memberitahu jalan keluar. Kapan kita itu bisa memberi? Kalau kita pernah merasakan kasih Allah, kita pernah merasakan kebaikan Allah, itu saatnya kita memberi kepada orang-orang
yang hina, orang-orang yang rendah, orang-orang yang mungkin kita merasa levelnya lebih bawah dari kita. Siapa orang-orang itu? Kita mulai dari keluarga kita. Kita seringkali kalau pada sesama itu ramah gitu ya. Wah, apalagi kalau di gereja ketemu gini, wah, apa kabar sis? Wah, selamat malam, wah semua manis semua ya. Tapi kalau sampai di rumah, nah saya melihat ada banyak ya, ibu-ibu itu lebih berkuasa dari suaminya, lebih berkuasa dari anak-anaknya. Kalau ngomong itu enggak pernah ramah-ramah gitu. Kalau lagi hatinya, moodnya itu bagus, dia berkatanya manis. Tapi kalau moodnya enggak bagus, mungkin tadi di toko ada yang beli enggak jadi, nah, jadi marah. Sampai di rumah suaminya salah cuma sedikit, dimarahi, anaknya salah sedikit, dimarahi. Nah, lebih lagi pembantunya, sopirnya, itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang rendah di hadapan kita. Sehingga kita tuh sering bertindak itu semena-mena, ya. Kita tidak pernah berbuat baik pada mereka. Hati-hati loh ya. Nanti seperti kambing disuruh enyah di hadapan Tuhan, masuk di api neraka. Itu yang menakutkan. Kita mungkin sudah Kristen puluhan tahun, termasuk saya ya. Ini koreksi buat saya. Dulu saya pernah waktu anak saya tuh belum menikah gitu ya, masih tinggal satu rumah. Suatu saat saya datang pergi bersama mereka sama suami saya. Terus pembantu saya itu datang, tak tahu salah apa, saya tak tahu, lupa. Saya marah sama dia. Kenapa kamu melakukan gini? Sudah. Sampai di atas, memang kamar kita itu di atas ya, yang bawah itu buat kantor. Sampai di atas, anak saya dua itu ngomel sama saya. Mama ini orang cuma salah gitu aja ngomongnya setinggi langit. Malu saya. Dan sejak itu saya benar-benar berhati-hati. Ya. Sepertinya salahnya pembantu itu cuma kalau dikasih angka tuh 4 gitu. Tapi kita marahnya sudah 8. Memang dia hina, dia rendah, dia tidak berani melawan kita. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ingat, apa yang kita lakukan pada dia berarti melakukan pada Tuhan. Itu tadi ayatnya. Apa yang kamu lakukan pada orang yang hina itu kamu lakukan untuk aku. Menakutkan. Saya baca ayat ini sampai merinding. Jangan-jangan nanti kalau saya mau masuk surga, saya ditolak. Waduh, berapa tahun saya di sini jadi orang Kristen, bawa firman lagi. Wah, keterlaluan. Nah, jadi sekarang ini saya sodorkan pada ibu-ibu. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kata-kata kita terhadap orang yang lebih rendah? Mungkin sopir kita, mungkin tetangga kita yang miskin, mungkin orang-orang yang remeh, tukang sampah, kacung kita, pembantu kita. Ya. Mungkin salahnya cuma angkanya 4 tapi kita semarahnya 8. Itu kita marah sama Tuhan loh, katanya Tuhan. Apa yang kamu perbuat pada mereka, itu kamu perbuat padaku. Wah, betul-betul menakutkan. Nah, saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Ini suatu kesaksian, tapi ini dialami seorang ibu di Amerika ya. Saya membaca cerita dan saya sangat terkesan. Ibu ini suaminya sudah meninggal. Dia punya anak laki dan anak lakinya itu cuma satu-satunya, belum menikah lagi. Berapa bulan yang lalu anaknya itu meninggal. Dia begitu syok dan dia begitu tenggelam, dia begitu putus asa dalam kesedihan. Sampai tidak bisa tidur, tidak bisa makan, badannya kurus, lama-lama tidak bisa jalan, sampai naik di kursi roda, badannya lemah. Suatu saat dia manggil sopir untuk nyupiri dia naik mobil ke pemakaman. Lalu dia bilang sama sopirnya, kamu panggil si John itu.
Ya ini cuma asal nama ya. Kamu panggil si John, suruh ke sini, aku mau ngomong. Lalu Johnnya datang, dibuka kacanya jendela itu. John, kamu ingat ya, aku setiap bulan itu kirim bunga untuk anakku. Apa kamu taruh di depannya, di makamnya dia? Kamu enggak lupa ya? Oh enggak Bu, enggak lupa. Setiap ibu kasih selalu saya taruh di sana. Tapi saya mau usul, bunga itu orang mati itu enggak bisa menikmati. Apa enggak baiknya ibu itu kasih orang-orang yang sudah tua, yang sakit, enggak ada yang nyambangi. Apa enggak ibu kasih dia? Marah ibu ini, langsung ditutup kacanya, pulang. Sampai di rumah dia masih jengkel. Terus mau tidur diingat-ingat lagi omongannya orang ini. Bener juga ya. Lalu beberapa hari kalau badannya merasa enak, dia beli bunga. Orang sana memang bunga itu sesuatu yang istimewa ya. Nah dia beli bunga. Lalu dia mengunjungi rumah sakit. Dia tanya sama susternya, di sini ada enggak ibu yang sudah tua sakit enggak pernah disambangi anaknya? Wah, dia sambangi ibu tua itu. Sambangi ibu tuanya, ya sudah lemah. Matanya merem, dikasih bunga, dilihat aja, diajak ngomong. Sudah dia ngomong panjang, lalu diajak berdoa. Ibu tua yang tadinya sudah seperti tidak punya harapan, melihat ibu ini memberi bunga, memberi harapan, mendoakan, dia jadi seger lagi. Nah, ibu ini pulang. Besok-besok dia pergi lagi ke tempat lain, pergi ke panti jompo, pergi ke panti asuhan. Dia lakukan segala macam apa yang dia bisa perbuat. Perkara-perkara kecil. Dia melakukan hal-hal yang kecil. Cuma beri bunga, nyambangi orang sakit, nyambangi panti jompo, nyambangi panti asuhan. Tapi berdampak besar terhadap dia. Terhadap orang-orang yang didatangi, terhadap dia. Anehnya, tubuhnya makin lama makin sehat. Karena begitu dia pulang, dia merasa terharu dan ada sukacita di dalam hatinya. Dia mulai suka makan. Dia mulai gampang tidur. Lama-lama dia bisa berjalan, tidak lagi duduk di kursi roda. Dia bisa berjalan. Suatu saat dia mengendarai sendiri mobilnya, dia pergi ke pemakaman. Dia panggil si John itu lagi. John, kamu ingat aku John? Siapa yang dilihat-lihat? Yang terakhir dia lihat ada ibu tua, tapi begitu lemahnya duduk di atas kursi di mobil, tidak bisa apa-apa. Lalu ini siapa ya? Terus dia bilang, aku ini ibu yang dulu suka kasih bunga untuk anakku. Sekarang aku bisa berjalan, aku bisa setir mobil sendiri. Karena omonganmu itu ternyata benar. Jadi, kalau kita berbuat baik pada orang lain, ingat Tuhan itu kasih bonus. Kita juga ikut bersuka cita. Ya. Kalau saya dulu sebelum di Lumajang, saya kerjanya tuh suka misi ya, pergi ke luar-luar pulau gini. Sebetulnya buat saya itu terlalu berat. Kalau pulang itu banyak sakitnya gitu ya. Sakit karena terlalu panas dan jalanannya itu rusak-rusak sehingga saya perutnya enggak cocok gitu ya. Nah, tapi kalau sudah sampai di rumah itu sekalipun badannya capek semua sakit gitu, tapi hati itu ada sukacita. Nah, gimana ibu-ibu? Sekarang ada motivasi untuk melakukan sesuatu untuk orang-orang di sekitar kita. Ada lagi suatu cerita. Ini Tuhan Yesus yang cerita. Ada orang kaya, setiap hari dia bersuka cita dalam kemewahannya. Tapi di luar pintu rumahnya ada seorang miskin, namanya Lazarus. Semua saya tahu ya. Saya cuma cerita sepenggal aja. Ada Lazarus duduk di sana, tubuhnya itu penuh borok dan dia kelaparan. Dia berharap makan apa yang jatuh dari meja tuannya.
Tapi jangankan diberi, malah anjingnya datang jilati lukanya dia. Kemudian dia mati, orang kaya itu juga mati. Lazarus naik ke surga bersama Bapak Abraham, orang kaya di neraka. Lalu orang kaya itu melihat Bapak Abraham, dia bilang, Bapak Abraham, Lazarus itu suruh nyelupkan tangannya dalam air, lalu suruh neteskan ke mulut saya ini loh kepanasan, saya ini kesakitan. Lalu Bapak Abraham bilang, kamu di dunia sudah mendapat hal yang enak, sedangkan Lazarus mendapat hal yang buruk. Sudah tidak bisa, dan jarak kamu dan jarakku sini ada suatu lembah yang tidak bisa dilewati. Ya, waktu saya menyiapkan ini, sebelumnya memang saya mendengar dari seorang pendeta. Dan waktu dia mengatakan itu, saya sangat terkejut. Dia bilang gini, Lazarus itu ada di sekitar kita. Mungkin kita tidak sadar. Sebab itu kita itu harus peka terhadap kehendak Tuhan. Ada banyak Lazarus di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Tapi seringkali kita tidak memperhatikan. Mungkin kita punya anak yang selalu bikin troublemaker. Nah, jadi kita tidak pernah menganggap anak itu. Kalau datang ke rumah kita, tidak pernah dianggap. Karena kerjanya cuma minta uang, menghabiskan barang kita, diambil untuk dijual. Ya, jadi kita tidak suka sama dia. Tapi kalau anaknya itu yang suka kasih uang, datang, kamu mau minum apa ya? Ini mama bikin sop, kesukaanmu. Tapi kalau anaknya yang tadi, Ma aku ini lapar, tidak usah makan, tidak makan untuk kamu. Nah, seringkali kita tuh seperti tadi yang saya bilang, kurang ramah kalau terhadap anak-anak, terhadap suami. Tapi kalau sama orang lain itu, waduh ramahnya luar biasa. Apalagi kalau di gereja ya Bu ya, manis semua kan. Jemaat itu ya, manis semua. Tapi tidak tahu kalau di rumah. Ya, mulai sekarang ayo belajar. Kita memperhatikan ada Lazarus di sekitar kita. Saya waktu mendengar itu, saya tuh terkaget-kaget. Saya tuh berdoa sama Tuhan. Tuhan, beritahu saya siapa Lazarus. Kemudian seperti ada ingatan, kamu lupa sama si orang itu. Dia sudah tidak kerja sekarang. Dia sudah tua, sudah pensiun tapi tidak dapat uang pensiun. Kenapa kamu tidak nyumbang dia? Itu lagi siapa apa gini. Jadi banyak. Tapi waktu saya memberinya, saya merasa bersuka cita. Karena apa? Apa yang saya berikan sama seperti saya memberikan Tuhan. Kita menabung harta di surga. Nah, jadi kalau besok kita ke surga, harta kita sudah banyak karena ditabung. Tapi kalau di sini kerjanya cuma marah-marah, menghina orang yang rendah, tidak memperdulikan saudara yang dalam keadaan susah, tidak memperdulikan tetangga yang tidak makan atau dia sakit, tidak punya uang untuk beli obat, kita tidak mau peduli. Itu sama seperti kita berbuat pada Tuhan. Dan kalau penghakiman itu terakhir datang, kita nanti bisa jadi kambing, bukan domba lagi. Lalu mungkin kita bertanya-tanya, Bu, saya ini duitnya pas-pasan. Masa saya suruh nyumbang orang? Makan aja pas-pasan kok mau sih nyumbang orang lagi. Bagaimana saya makannya nanti? Boleh 5 menit lagi ya Bu ya? Nah, saya punya kenalan seorang tante. Dia memang lebih tua dari saya. Banyak. Umurnya seperti mama saya. Dia guru sekolah minggu saya. Dan dia itu mengasuh kami dari sekolah minggu sampai remaja, sampai kita kaum muda, bahkan sampai sudah kawin itu sepertinya kita kangen gitu ya sama dia.
Nah awalnya suaminya tuh kerjanya enak, jadi sales, uangnya banyak. Wah enggak problem, dia kalau punya apa-apa kita datang ke rumahnya, kita makan enak gitu ya. Nah suatu saat perusahaannya tuh bangkrut, perusahaannya pergi. Nah mulai dia cuma kerja sebagai pembukuan di sebuah resto lagi, bukan perusahaan besar, di sebuah resto. Tapi saya kalau ke rumahnya ya, dia buka kulkasnya, terus dia lihat podeng, ya sudah tinggal 1/4 gini ya, sama dia dipotong jadi 2, dikasihkan saya sama suami saya. Ini makan aja. Lewung podengnya tuh sudah tinggal sedikit, kapan dikasihkan aku? Sudah, semua orang bisa makan, kamu makan aja. Makan, ya. Lalu saya mau pulang, dia lihat di situ ada pisang 1 seser. Nah, dia cerita, ini tadi barusan dikasih si siapa gitu. Sama dia dipotong separuh, dia ngambil keresek dikasihkan saya. Ini kamu bawa pulang. Loh, cuma punya 1 kok, ngapain dikasihkan saya? Kan orang sini ya kepengen makan. Sudah separuh aja cukup, separuh kamu yang. Itu membuat saya tuh sangat terharu. Waktu anak saya yang pertama itu meninggal, dia yang datang pertama, dia yang menghibur saya. Bahkan dia yang menoto peti. Zaman dulu itu peti mesti ngurus-ngurus sendiri ya, mesti nutupi apa segala macam. Dia yang membelikan kain untuk menutup peti itu, untuk menaruh jenazahnya anak saya. Saya sampai sangat-sangat terharu. Perhatian, cuma perkara kecil. Buat dia itu, dia melakukan itu cuma kecil, tapi itu sangat berdampak besar buat saya. Dan sesudah saya lebih enak kalau ke rumahnya dia mesti membawa sesuatu. Dan teman-teman saya juga melakukan hal yang sama. Tadinya cuma perkara kecil yang dia lakukan, tapi dampaknya tuh luar biasa. Jadi saya menggugah ibu-ibu di sini. Coba tanya sama Tuhan, ada Lazarus siapa yang harus kita tolong? Jangan kita itu egois. Kita kalau diberkati Tuhan, berkat itu bukan cuma untuk kita aja, untuk orang lain, untuk anak-anak kita, untuk orang-orang lain yang sangat membutuhkan. Dan Tuhan sengaja mendatangkan Lazarus. Lazarus itu bukan apa ya istilahnya menggerogoti kita, bukan. Tapi Lazarus itu adalah berkat untuk kita. Untuk apa? Supaya kita mau berbuat baik dan kita menabung harta di surga. Wah, luar biasa ya. Ada sebuah ayat yang mengatakan begini. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa perbuatan kita? Perbuatan baik? Perbuatan terlalu kecil? Perbuatan kecil Tuhan bisa mengubah. Seperti anak tadi, cuma ngasihkan yang kecil, tidak berarti apa-apa. Orang 10.000 dia cuma bawa roti tidak enak lagi, tapi begitu diserahkan pada Tuhan dan Tuhan mendoakan, Tuhan memberkati sesuatu yang besar. Wow, luar biasa. 10.000 orang makan 5 ketul roti. Luar biasa, saya kalau membayangkan itu. Jadi sekarang apa yang ada di tangan kita? Tuhan sudah mengaruniai kita sesuatu di tangan kita. Ingat orang yang dikasih 1 talenta sama Tuhan, dipendam di dalam tanah. Dia tidak melakukan apa-apa dengan talenta yang dia terima. Ayo sekarang coba digali, talenta apa? Paling sedikit kita bisa menjenguk yang sakit.
Mungkin kita tidak bisa memberi banyak. Mungkin kita cuma bisa memasakkan bakmi, dikirim ke tetangga yang lagi sakit. Dia tidak bisa masak, tidak bisa keluar, tidak bisa makan. Nah, Tuhan itu melihat sama seperti yang kita perbuat pada mereka, itu kita perbuat pada dia. Apa yang kita anggap rendah, kalau kita meremehkan dia, kita menganggap dia rendah, tidak usah diurus, biarin, mati, sakit, bukan urusanku. Nah, tapi Tuhan sudah mengutus Lazarus kepada kita. Coba mulai besok kita berdoa. Aku tidak punya apa-apa Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Di dalam tanganku itu tidak ada sesuatu yang indah, tidak ada sesuatu yang berharga. Tapi ada sesuatu yang sekalipun itu kecil, kalau kita serahkan pada Tuhan, Tuhan bisa memperbanyak. Tuhan bisa membuat perkara yang besar dari yang kita punya. Amin. Nah, ada ayatnya lagi. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi berdosa itu bukan cuma karena kita melanggar hukum Allah, itu dosa. Tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berzina, itu memang dosa. Tapi di dalam Kristen, pengikut Kristus, ada satu tambahan. Kalau orang itu tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi kita tidak berbuat, itu dosa di mata Tuhan. Apalagi kita tidak mau berbuat itu pada saudara-saudara kita, pada teman. Mungkin kita sudah lama punya temannya itu lama tidak pergi ke gereja, ya tidak kepengen besok, ya tidak kepengen tahu bahwa itu mati kan apa ya. Dosa itu. Kalau kita tidak memperhatikan dia, sama seperti kata Tuhan, apa yang kamu perbuat terhadap orang itu kamu lakukan terhadap aku. Alangkah ngerinya. Dan kita menjadi kambing yang disuruh enyah di hadapan Tuhan. Sekarang, mulai besok, coba kita periksa hati kita masing-masing. Berapa banyak kita berbuat baik? Berapa banyak kita maki-maki orang yang tidak berdaya, seperti pembantu, sopir, karyawan kita. Berapa banyak kita menyusahkan hatinya dia. Kalau kita menyusahkan hatinya dia, berarti kita juga menyusahkan hati Tuhan. Tuhan itu jadi pembela. Sekarang firman Tuhan sampai di sini, kita akan menyanyi sebuah lagu, jadikan hidupku alat perdamaian.
sungguh-sungguh merupakan suatu doa. Di tengah kebimbangan, membawa kasih-Mu di tengah kebencian, membawa harapan bagi yang berputus asa. Jadikan hidupku alat perdamaian-Mu, membawa terang di tengah kegelapan, membawa kesintaan di tengah kedukaan. Jadikan hidupku berguna bagi-Mu, Tuhan. Mungkin kita punya teman, mungkin kita punya saudara, atau anak-anak kita yang hidupnya dalam kebimbangan, yang hidupnya dalam ketakutan, yang hidupnya penuh dengan kebencian, yang hidupnya berputus asa. Tidakkah kita ingin untuk menolong mereka? Tidakkah kita ingin berbagi kasih kepada mereka? Mungkin hidupnya dalam kegelapan, dalam ketakutan, dalam kedukaan yang berkepanjangan, seperti ibu yang tadi. Apakah kita tidak ingin untuk menolong mereka, berbuat kebajikan kepada mereka, sama dengan menabung di surga? Suatu saat di penghakiman terakhir, kita menjadi domba yang dipersilakan masuk dalam kerajaan Allah. Alangkah bahagianya kita. Tapi kalau kita tidak berbuat sesuatu yang membuat orang lain mendapat kesukaan, bahkan kita suka mencaci maki, suka marah-marah pada orang yang lebih rendah, orang yang lebih hina bagi lebih hina dari kita, sama seperti kita berbuat itu pada Allah. Mari kita berubah, kita berjanji pada Tuhan, tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan, supaya suatu kali kelak penghakiman itu tiba, kita menjadi domba-domba yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan, supaya kami berubah, supaya kami mau melakukan segala kebaikan yang Engkau inginkan keluar dari hidup kami, supaya mereka yang menantikan uluran tangan kita menjadi bersuka cita, menjadi hidupnya berbahagia karena uluran tangan kami. Terima kasih Tuhan. Seringkali kita melupakan mereka, kita terlalu egois, mikirkan diri sendiri. Kita terlalu suka menindas orang lain yang lebih lemah, yang lebih hina, yang lebih rendah dari kami. Sekarang kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan pada mereka sama dengan kami lakukan kepada Tuhan. Oh Tuhan, betapa berdosanya kami. Oh Tuhan, kami tidak mau menjadi gembala, menjadi kambing-kambing. Kami mau menjadi domba yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Oh Tuhan,
terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat kami. Malam ini Engkau melawat kami. Engkau lalui kami satu demi satu. Engkau ketuk hati mereka. Beri mereka Lazarus untuk ditolong. Sekalipun perbuatan itu kecil, kami percaya itu bertambah besar buat mereka, buat kami juga. Oh Tuhan, janji-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh iya. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang dipimpin oleh perwakilan dari GKJW. Kami persilakan. Dan kita akan sambung dengan doa persembahan. Kita akan berdoa bersama-sama dengan Ibu Wiwin. Silakan perwakilan dari GKJW. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada sore petang hari ini Tuhan, kami kaum ibu yang ada di Kabupaten Lumajang, yang terhimpun di dalam persekutuan wanita antar gereja, pada saat ini menghadap kehadirat-Mu Tuhan, seraya mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami semua, sehingga pada sore hari ini kami bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan, memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, semua ini adalah karena kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berikan kemampuan kepada kami agar kami bisa melaksanakan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk persekutuan PWAG. Kiranya Tuhan memberkati para pengurus PWAG yang sudah terhimpun di Kabupaten Lumajang ini. Berkati mereka ya Tuhan, berikan kemampuan kepada mereka agar mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bagi gereja-gereja yang terhimpun di dalam PWAG, kiranya Tuhan ketuk hati mereka masing-masing, hati jemaat mereka masing-masing, agar mereka bisa berhimpun setiap bulan sehari. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk para pemuda-pemudi gereja yang saat ini membutuhkan pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan talentanya. Demikian juga pemuda-pemudi yang menginginkan seorang pasangan untuk kehidupan selanjutnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka jodoh yang sepadan dan seiman. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu dari gereja-gereja yang terhimpun di PWAG yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh, yang sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah tubuh mereka masing-masing dan menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Berkati obat-obatan yang diminumnya.
Berkati para dokter, perawat, dan saudaranya yang merawatnya ya Tuhan, agar mereka bisa menjadikan sembuh kembali dan bisa berkumpul kembali untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Demikian juga para jemaat yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka, kesehatan yang cukup, agar mereka selalu dekat kepadamu ya Bapa, dan tidak pernah meninggalkan Engkau. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada sore petang hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus-Mu para pemimpin, mulai Bapak Presiden, para pembantu Presiden, dan sampai kepada pemimpin-pemimpin di pelosok daerah Indonesia ini, yang sampai ke tingkat rendah RT RW. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, berkati mereka agar apa yang mereka lakukan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingat akan bangsa Indonesia yang sedang kena bencana. Kiranya Tuhan tahu kondisi mereka masing-masing. Tuhan tahu apa yang mereka rasakan. Kami percaya Tuhan akan selalu mendampingi mereka dan memberikan kemampuan kepada mereka, sehingga mereka bisa bangkit kembali. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan hadir di tempat ini dan kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Itulah permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, kami datang ke hadirat Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami melalui firman yang disampaikan Tuhan. Tapi saat ini kami mau belajar untuk senantiasa memberi, belajar untuk memberi dan belajar untuk melakukan firman-Mu itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mempersembahkan yang terbaik di hadapan Engkau. Biarlah Engkau tidak memandang besar kecil kami mempersembahkan ya Tuhan, tapi biarlah Engkau senantiasa memandang dari hati kami yang terdalam ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mempersembahkan ke dalam hadirat Engkau. Setiap tangan yang terulur Engkau berkati berlipat kali ganda sesuai dengan apa yang telah Engkau janjikan dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami, kami perahlaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan kita dapat banyak pesan dari Tuhan hari ini. Di awal kita diingatkan bahwa kita punya peranan yang berbeda, kita punya talenta yang berbeda, besar, kecil, tua, muda. Mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan yang kedua, kita diajarkan untuk mengasihi seperti kasih Yesus di sekitar kita dan terutama di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita akan lakukan yang terbaik buat Tuhan, walaupun itu kecil, kelihatan kecil, tapi seperti yang Ibu Gembala tadi dikatakan bahwa akan dibesarkan oleh Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita berikan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Mari kita angkat satu pujian sukacita, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Dan persembahan kolektor dapat dijalankan. Semua bertepuk tangan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya, amat berlimpah.
kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan-Nya bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Silakan duduk ibu-ibu. Ya, untuk acara selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman perwakilan dari PWAG, Ibu Wiwi. Oh, mungkin ada perwakilan dari pengurus. Silakan. Terima kasih, shalom semua. Ya, saya mengucap syukur bahwa kita semua ibu-ibu yang diberkati Tuhan bisa sama-sama berkumpul di tempat ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Gembala setempat di tempat ini. Kami dapat bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, juga semua pelayan Tuhan yang sudah menaikkan pujian, pemain musik, terima kasih. Bulan depan saudara kita akan mengadakan ibadah PWAG di Senduro saudara ya. Kalau saudara ada yang mau ikut silahkan. Seru saudara, kalau ibadah PWAG ini kita sekarang keliling ya. Keliling kemarin ke Candipuro, lalu ini besok ke Senduro ya. Lalu mungkin tanggal 15 atau nanti akan kita beritahukan tanggalnya ya. Lalu setelah itu kita akan mengadakan bakti sosial juga di Senduro. Jadi pada waktu kita berangkat ke ibadah ke Senduro, kita enggak dengan Senduro, sorry saudara, Ranupane. sorry saudara, Senduro, Ranupane saudara ya. Ya, terima kasih Bu. Kasih tahu. Ranupane bukan Senduro saudara. Jadi mungkin tanggal tanggal 15 ya. Kalau jadi nanti kita akan beritahukan di grup ya. Kita tadi sudah dengarkan firman Tuhan. Baiklah kita semua selama masih ada waktu dikatakan kita rajin-rajin berbuat baik saudara ya. Kalau kita berbuat baik itu sebenarnya bukan untuk orang lain loh saudara, untuk kita juga. Amin. Apa yang kita lakukan itu sebenarnya untuk kita juga gitu ya. Yang menerima upahnya siapa? Kita saudara ya. Jadi kita dikatakan tidak menjadi kambing tapi menjadi domba saudara. Selama masih ada waktu, mari kita sama-sama rajin berbuat baik ya. Lihat Lazarus di samping kita itu siapa saudara? Masih adakah Lazarus di sekitar kita? Mari kita rajin-rajin berbuat baik untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Amin. Ya, itu saja kata-kata dari saya, dan saya berharap semua ibu-ibu bisa rajin untuk menghadiri ibadah PWAG. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Mungkin ada kata sambutan dari Ketua PWAG. Oh, maaf saya nggak tahu. Mohon dimaafkan. Oke. Ya, kita sudah selesaikan ibadahnya, tapi sebelum kita akhiri ibadah hari ini dengan doa berkat oleh Ibu Gembala, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya saudara-saudara kaum wanita PWAG dan semua pengurus-pengurus PWAG. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga Tuhan mempertemukan kita kembali di ibadah kaum wanita yang akan datang. Amin. Ya, kita akan selesaikan ibadahnya dan kita akan tutup dengan doa berkat. Silakan, Tante. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini, di mana kita bisa bersekutu sesama wanita, mengadakan ibadah bersama, sehingga kami merasakan kehangatan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, persekutuan itu begitu indah di hadapan-Mu. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah Engkau yang menghentar kami sampai di rumah dengan selamat. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Allah dan damai sejahtera dan sukacita surgawi menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Pulanglah beserta dengan berkat Tuhan, memberkati rumah kita, memberkati keluarga kita masing-masing sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat malam, sampai berjumpa. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.